Halo, dan selamat datang di sesi Deep Dive kita. Halo. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih. Peran Anda sebagai orang tua dalam intervensi untuk anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Yup. Sumber kita kali ini dari Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, sebuah kajian literatur yang cukup komprehensif. Oke. Misi kita, ya pengen paham lah, kenapa sih keterlibatan orang tua itu krusial banget. Terus kita juga mau lihat contoh-contoh intervensi yang berhasil di luar negeri. Soalnya, kajian ini bilang program kayak gini masih jarang ya di Indonesia. Betul, sayangnya begitu. Siap? Mari kita mulai bedah sama-sama. Mari. Oke, pertanyaan paling dasar dulu deh. Kenapa sih fokusnya ke orang tua? Kok penting banget? Ya, alasannya simple tapi kuat banget sih. Sumber ini juga nekanin, Anda itu kan lingkungan terdekat anak. Paling deket ya? Betul. Yang paling banyak menghabiskan waktu sama anak, jadi Anda itu dunianya anak. Masuk akal. Tapi ada alasan kedua yang sama pentingnya. Intervensi dini. Ini krusial. Intervensi dini. Kenapa itu penting? Gini, otak anak di tahun-tahun awal itu, wah, luar biasa plastis. Plastis maksudnya? Kayak spons super, gitulah. Gampang banget menyerap stimulasi, membentuk koneksi saraf baru. Ini jendela kesempatan emas. Oke, jendela kesempatan ya? Iya, dan kesempatan terbaik buat kasih stimulasi yang pas dan konsisten, ya ada di Anda sebagai orang tua. Jadi orang tua itu agen perubahannya ya? Bisa dibilang gitu. Nah, sayangnya, kajian ini juga nyinggung tantangan di sini, di Indonesia. Apa tuh tantangannya? Ya, deteksi dininya sering telat, terus program yang spesifik melatih orang tua itu masih minim banget. Oke. Jadi kalau misalnya orang tua mau terlibat nih bentuknya bisa kayak gimana? Menurut kajian ini ada beberapa cara utama sih. Pertama, Anda bisa dapat edukasi. Edukasi. Iya, kayak pelatihan atau coaching itu tentang strategi intervensinya. Kedua, Anda bisa terlibat langsung di terapinya anak. Jadi terapisnya juga. Bukan terapis utama mungkin, tapi sebagai mediator atau fasilitator gitu. Atau yang ketiga, ya kombinasi keduanya, model hibrid. Oke, itu caranya. Nah, sekarang tujuannya apa? Mau ningkatin apa sih biasanya? Fokusnya biasanya ke 3 area inti perkembangan anak. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi, oke. Ya. Lisan dan non-lisan ya? Betul. Kedua, kemampuan sosialisasi. Gimana anak berinteraksi sama orang lain. Sosialisasi. Dan ketiga, mengelola perilaku. Terutama perilaku yang mungkin berulang atau dianggap, maladaptif. Maladaptif. Itu maksudnya gimana? Perilaku yang mungkin menghambat anak buat menyesuaikan diri atau berfungsi dengan baik di lingkungannya gitu. Paham. Nah, kita coba lihat contoh konkretnya deh. Di kajian ini disebut beberapa model kan ya? Iya. Misalnya Early Start Denver Model, ESDM. Kayaknya sering dengar. Iya, ESDM ini cukup populer. Ini dirancang buat anak usia dini banget, 12 sampai 48 bulan. Masih kecil banget ya? Iya, basisnya itu permainan, tapi di dalamnya ada prinsip Applied Behavior Analysis, ABA. Nah, ABA lagi. Itu intinya apa sih? Sering dengar tapi kadang masih bingung. Sederhananya gini, ABA itu metode yang terstruktur buat ngajarin skill baru atau ngurangin perilaku bermasalah. Caranya? Biasanya target perilaku dipecah jadi langkah-langkah kecil. Terus, tiap kali anak berhasil, dikasih penguatan positif. Kayak pujian atau mainan kesukaan gitu. Oh, oke. Terus hubungannya sama ESDM tadi? Nah, yang penting di ESDM itu ada parent coaching-nya. Jadi, Anda sebagai orang tua dilatih buat menerapkan teknik ABA ini dalam dalam aktivitas sehari-hari. Jadi terapinya nggak cuma pas sesi khusus aja ya? Tepat. Jadi meresap ke kehidupan sehari-hari. Penelitian bilang ini efektif buat ngurangin gejala autisme sejak dini. Dan Anda sebagai orang tua jadi bisa kuasai skillnya. Keren. Terus ada contoh lain nggak? Mungkin yang fokus ke isu lain kayak screen time? Itu kan sering jadi kekhawatiran orang tua ya? Ada, namanya Focused Playtime Intervention, FPI. FPI? Ini relevan banget karena beberapa studi bilang anak dengan ASD cenderung punya screen time lebih tinggi. Iya ya. Nah, FPI ini intinya melatih Anda buat bikin sesi main yang terstruktur, tapi seru banget dan interaktif. Tujuannya ya buat ngalahin daya tarik gadget itu. Oh, jadi bikin mainan non-layar jadi lebih menarik gitu ya? Kurang lebih gitu, dan hasilnya? Katanya sih bisa nurunin waktu layar, nurunin perilaku berulang, plus ningkatin komunikasi bolak-balik antara Anda sama anak. Menarik banget.
Tadi juga disinggung soal adaptasi budaya ya. Ada contoh PAS di Asia Selatan. Ini penting nih kayaknya. Penting banget. Ini nunjukin kita nggak bisa asal copy-paste model dari luar kan? Betul. Gimana tuh PAS? PAS ini sebetulnya adaptasi dari model lain, namanya PHT. PHT itu fokusnya ke komunikasi sosial. Nah, PAS ini dimodif biar lebih pas sama konteks budaya di India sama Pakistan. Modifnya gimana? Dibuat lebih fleksibel, misalnya bisa melibatkan anggota keluarga besar, nggak cuma orang tua inti. Ini kan beda ya sama budaya barat yang mungkin lebih fokus ke nuclear family. Wah, iya ya. Berarti kuncinya di penyesuaian itu ya? Kontekstualisasi. Tepat sekali, biar intervensinya terasa pas dan beneran bisa jalan di lingkungan keluarga masing-masing. Jelas ya ini semua bantu anak banget. Tapi gimana dampaknya buat orang tua sendiri? Ada nggak sih manfaatnya buat Anda? Nah, ini juga temuan penting dari kajiannya. Dampaknya tuh seringkali ganda. Ganda gimana? Selain anak makin maju, program-program ini juga seringkali ningkatin rasa percaya diri orang tua. Apa ya istilahnya? Self-efficacy. Self-efficacy. Keyakinan bisa ngadepin tantangan gitu ya? Betul. Keyakinan kalau Anda tuh mampu ngurusin tugas pengasuhan ini dengan baik. Dan, yang nggak kalah penting, bisa nurunin tingkat stres pengasuhan secara signifikan. Wah, itu bagus banget. Ada contoh programnya? Ada, disebut FMBAP. Itu program yang fokus latih orang tua ngelola perilaku menantang anak. Nah, kajian ini bilang, program itu terbukti nurunin stres dan naikin self-efficacy orang tua. Oke, jadi jelas ya, manfaatnya dua arah. Iya banget. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang mendengarkan, pesan utamanya apa dong dari kajian ini? Pesannya kuat banget sih. Keterlibatan aktif Anda sebagai orang tua, plus intervensi sedini mungkin, itu punya kekuatan besar buat perkembangan anak dengan ASD. Kekuatan besar ya? Dan pilihannya itu macam-macam. Bisa disesuaikan sama kebutuhan anak. Mau fokus komunikasi, sosialisasi, atau perilaku. Metodenya juga variatif. Jadi nggak satu model buat semua ya? Enggak. Potensinya besar kalau model-model ini bisa diadopsi lebih luas di sini. Tapi ya itu tadi, perlu adaptasi lokal yang cermat. Kayak contoh PSS tadi. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Apa tuh? Kajian ini kan nunjukin gimana kalau kita berdayakan Anda, pengasuh terdekat, itu nggak cuma bantu anak, tapi juga nguatin Anda sendiri, ngurangin stres. Bahkan bisa jadi fondasi buat bangun dukungan komunitas, apalagi di daerah yang sumber dayanya mungkin terbatas. Iya, betul. Pertanyaannya, gimana ya prinsip pemberdayaan pengasuh terdekat ini bisa kita terapkan lebih luas lagi? Mungkin buat tantangan perkembangan anak yang lain di luar ASD. Wah, itu pertanyaan bagus buat direnungkan. Iya kan? Oke deh, sekian dulu sesi Deep Dive kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda. Semoga bermanfaat.